Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai proses perumusan Pancasila, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu apa? Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam prosesnya itu, dalam proses perumusan Pancasilanya itu, atau nilai juang ya, nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Sekarang kita masuk ke situnya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kita flashback ke belakang ya. Kita flashback ke belakang. Jadi kita sudah tahu sendiri bahwa Indonesia merdeka itu melalui proses yang berliku-liku. Tidak cuma seliku dua liku, berliku-liku. Ya, itu Indonesia merdeka. Kita bisa bayangkan ya, Indonesia pertama dijajah oleh Belanda. Berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kok sampai cuma 3 tahun? Enggak, sampai 350 tahun. Ini bayangkan kalian. Ini kira-kira ada enggak dari kalian yang bisa hidup sampai 350 tahun? Enggak ada. Ini kita bayangkan ya, misalkan pertama orang tuanya dijajah, anaknya dijajah, sampai cucunya ini, sampai cucunya lagi. Ini bisa kalian bayangkan ya. Dijajahnya luar biasa ini. Ya. 350 kok tahun itu, lama sekali ya. Sampai berapa generasi itu, misalkan kalian hidup pada tahun pertama dijajah Belanda, misalkan diberi hidup 70 tahun, berarti 70 tahun terus kemudian dikalikan 5, berarti kalian, anak kalian, terus kemudian cucu kalian, cucunya sampai 5 kali. 70 tahun dikali 5, jadi 350 tahun. Lama atau enggak itu? Ya lama sekali. Kok lama atau enggak gitu? Lama sekali. Oh, bukan sekali ya. Lamanya berkali-kali. Ya, pokoknya lama banget. Ya, lama banget ya. Kalau orang Kendal lama banget. Lama sekali pokoknya. Lama banget. Nah, itu. Nah, terus kemudian setelah 350 tahun berakhir, apakah Indonesia selesai sampai di situ? Enggak. Datang lagi penjajah baru lagi. Mana? Jepang, ya. Jadi setelah dijajah 350 tahun oleh Belanda, terus kemudian Jepang datang seolah-olah awalnya itu seperti pahlawan, ya, seperti pahlawan, ternyata malah jajah ya. Jadi kurang ajar juga ini Jepang ini. Dijajah kita. Berapa lama dijajah Jepang? Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Enggak. Dijajahnya sekitar 3,5 tahun. Atau berapa berarti? Berapa bulan? Ayo coba dihitung. Kalau 1 tahun itu 12 bulan, berarti kalau 3 tahun berapa bulan? Hah, berapa? 36 bulan ditambah 6 bulan. Ayo ketemu berapa? 42 bulan ya. Dijajah Jepang selama 42 bulan. Ya cukup lama ya, cukup lama. Kalau misalnya kalian tak suruh duduk nunggu sampai 3,5 tahun ya lama atau enggak? Lama sekali kan? Nah iya lama ya. Apalagi 3,5 abad atau 350 tahun. Ya lamanya pakai berkali-kali itu. Bukan lama sekali. Lama banget ya tadi itu. Gitu. Jadi ini kita perlu tahu itu. Lah, terus kemudian setelah dijajah Jepang selesai, baru kemudian Indonesia merdeka lah kesimpulannya ya. Indonesia merdeka. Tahun berapa? 1945. Lah untuk merdeka itu apakah Indonesia melalui proses yang BIM salah BIM kemudian Indonesia merdeka? Enggak. Ya. Luar biasa lagi ini prosesnya ya. Perjuangannya ini. Yang ditaruhkan itu bukan yang ditaruhkan ya. Taruhannya itu di situ tidak hanya kehilangan harta, kehilangan nyawa, ini taruhannya ini ya. Taruhannya itu kehilangan nyawa. Artinya ketika perang kita kalah berarti mati. Nggak bisa perang lagi, ya nggak bisa. Orang udah mati kok. Itu taruhannya nyawa, bayangkan kamu. Lah kalau sudah mati artinya dia di situ berarti meninggalkan keluarganya, anak-anaknya. Itu semuanya ditinggalkan ya. Ditinggalkan ya. Ini taruhannya nyawa. Lah kok mau? Nah, ini yang menjadi peran. Lah kok mau? Lah semuanya demi bangsa dan negara ya. Bangsa dan negara. Lah kalau tanpa demi bangsa dan negara, saya rasa jarang-jarang orang yang mau all out seperti itu ya. Ya, jarang-jarang ini. Makanya
untung ini ya. Untung itu kita itu hidup tidak pada zaman itu. Mungkin kalau kita hidup pada zaman itu kira-kira ini kita berani nggak ini ngikut Bung Karno, ngikut Bung Hatta, ngikut perang itu kira-kira berani nggak? Ngikut siapa, Jenderal Sudirman itu kira-kira berani nggak? Ya. Ya kalau saya ditanya berani nggak Pak? Kalau misalkan dulu mau apa diminta ngikut Jenderal Sudirman, kalau saya ya berani lah ya. Saya kan pemberani ya. Ya kalian harus bisa ngikuti keberanian daripada saya. Saya ini pemberani ini ya, jangan kalian remehkan ini. Itu. Terus kemudian mereka itu juga ikhlas sekali, ya tanpa pamrih. Mereka itu berjuang itu tidak meminta imbalan, tidak meminta bayaran, ikhlas lillahi ta'ala. Wah ini jarang-jarang kalian bisa apa ya ikhlas lillahi ta'ala. Lah kenapa kok bisa ikhlas lillahi ta'ala? Semuanya demi bangsa dan negara, ya. Ini ikhlas. Terus kemudian semangatnya berapi-api, berkobar-kobar. Wah, semangatnya luar biasa. Semangatnya nggak ada surutnya ini, ya. Sampai kemudian Indonesia merdeka masih aja semangatnya berkobar-kobar. Nah, ini ya. Ini. Lah siapa saja ya para pahlawan ya, para pahlawan. Nah kalian sekarang kira-kira semangatnya bisa berkobar nggak? Ya, kalau belum bisa berkobar ya dikobarkan. Kok belum bisa berapi-api ya dikasih api. Ya. Di mana ngasih apinya? Di dalam jiwa dan hati kalian tuh kasih api. Semangat biar ya. Biar semangat. Masa kalian sudah enak tinggal menikmati, tinggal mensyukuri kok kalian semangatnya tidak ada. Ya harus ada semangatnya ya, semangat. Ya, harus semangat. Terus kemudian nilai-nilai apa yang bisa kita ambil ya? Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil? Jadi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari proses perjuangan daripada apa itu? Proses perumusan Pancasila itu yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuannya ya. Persatuan dan kesatuannya. Ini yang harus kita tiru. Kalian hidup itu tidak sendiri. Kalian hidup ada temannya. Ya. Kalian itu makhluk sosial. Makanya kalian tidak mungkin hidup tanpa di situ mengaplikasikan yang namanya persatuan dan kesatuan. Nggak mungkin, nonsen kalau saya. Ya, nggak mungkin. Orang kalian misalkan ini ya jahat, misalkan apa ya mau ngambil sesuatu nggak kuat itu kalian pasti minta pertolongan. Lah kalau kalian tidak bisa mengaplikasikan daripada persatuan dan kesatuan, ya tentu akan sangat sulit dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Apalagi itu baru kehidupanmu sendiri loh, ya kehidupanmu sendiri. Belum untuk mengarungi kehidupan apa ini ya, mengarungi kehidupan daripada bangsa ke depan ya agak susah ya. Ini kalian harus bisa mengaplikasikan. Jadi persatuannya. Dulu itu kalian bisa bayangkan ya. Dalam proses perjuangan ini dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dari pulau-pulau yang lain itu semuanya berjuang. Semuanya berjuang. Dan luar biasa lagi apa? Mereka ini kan tidak berasal dari apa ya? Dari keluarga yang sama. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari apa ini apa ya? Dari etnis yang berbeda-beda, tapi kok mau itu loh ya. Lah apalagi kalian sekarang sudah menjadi satu nama, yaitu apa? Kalian kan rakyat Indonesia kan, sudah menjadi satu nama. Ini kalian harus mau mengamalkan kesatuan dan persatuan itu. Ya, itu. Terus kemudian yang kedua yaitu apa? Membela dan memperjuangkan hak asasi manusia ya. Jadi yang kedua yaitu membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. Hak asasi siapa yang dibela itu? Ya hak asasi daripada semua atau seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu. Itu yang diperjuangkan. Lah kenapa? Apakah hak asasinya itu dia di situ dirampas atau diambil oleh para penjajah? Ya pasti iya. Contohnya apa? Lah sekarang kalian mungkin pernah membaca daripada sejarah Indonesia. Pada waktu itu disuruh kerja tanpa dibayar, disuruh menanam tanpa dikasih upah, disuruh membuat jalan tanpa dibayar.
Kalau nggak mau tembak dor mati. Ini hak asasinya itu sudah direbut, sudah dirampas. Makanya diperjuangkan, dibela, ya. Makanya diperjuangkan, dibela. Nah sekarang yang nomor 3, ya. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah semangat kekeluargaan. Ya. Jadi semangat kekeluargaannya ini luar biasa. Mereka merasa bahwa semuanya itu adalah satu keluarga, yaitu keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, itu ya. Mereka itu merasa satu keluarga besar bangsa Indonesia, ya. Terus kemudian mereka merasa bahwa semuanya ini adalah berasal dari meskipun berasal dari ini ya, masyarakat yang berbeda-beda, tapi mereka merasa bahwa mereka itu bersama, itu loh. Ya, rasa kebersamaannya itu loh. Itu. Terus kemudian selanjutnya yaitu mereka itu mempunyai inilah cinta tanah air. Ya, mereka itu mempunyai kecintaan terhadap tanah air ini. Ini yang luar biasanya ini. Jadi mereka mau mengorbankan jiwa, raganya, tenaganya, pikirannya. Ini salah satunya adalah, bukan salah satunya ya, pemicunya adalah rasa cinta. Kepada siapa? Ya tanah air. Tanah air apa? Indonesia. Nah ini, karena cinta. Kalau nggak cinta ya saya rasa agak susah. Karena cinta. Nah terus kemudian yang keempat itu adalah bahwa mereka itu lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Ini kepentingan pribadi dan kelompoknya sisihkan dulu, kepentingan bangsa didahulukan. Ini luar biasa sekali. Ini jarang-jarang loh ya ada orang yang bisa seperti ini. Kok bisa seperti itu? Karena cinta tadi ya, karena cinta tanah air. Jadi semuanya itu disisihkan dulu, didahulukan tanah air dulu, didahulukan bangsa Indonesia dulu. Ini. Jadi egoismenya itu pada waktu itu ditepikan dulu pada waktu itu. Jadi kepentingan bangsa dijadikan kepentingan yang paling besar, yang paling utama, yang paling pokok itu. Dibanding kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi pada waktu itu orang Jawa tidak menganggap bahwa ini kepentingannya orang Jawa, bukan. Orang Sumatera tidak menganggap bahwa ini adalah kepentingan orang Sumatera, tidak. Jadi ini adalah kepentingan daripada bangsa. Ini ya, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadi. Apakah Indonesia merdeka atau para pahlawan berjuang itu untuk kepentingannya Bung Karno? Bung Karno berjuang seperti itu untuk kepentingannya beliau sendiri? Bukan, kepentingan bangsa, ya, kepentingan negara Indonesia pada waktu itu. Terus kemudian yang kelima, ya, yaitu pengabdian dan kepahlawanan. Ya. Jadi mereka itu merasa bahwa para pejuang zaman dulu itu merasa mengabdi kepada negara. Yang namanya orang abdi ini ya, negara nyuruh apa saja ini pasti mau, nggak mungkin nolak. Karena apa? Merasa menjadi abdi. Abdi itu apa? Ya abdi itu pelayan, ya, pelayan negara. Jadi yang namanya sebagai pelayan negara, negara memanggil kita untuk memperjuangkan kemerdekaan, ya kita harus datang, berjuang. Kalau zaman dahulu. Lah kalau zaman sekarang bagaimana? Ya sama, nggak ada bedanya. Bedanya apa? Zaman dahulu perang, zaman sekarang mempertahankan apa yang sudah diraih. Bagaimana cara mempertahankannya? Ya macam-macam ya. Kalau Pak Polisi berarti dengan cara menegakkan hukum, Pak Tentara dengan cara menjaga keutuhan bangsa, NKRI, harga mati. Kalau guru ya berarti ngajar. Kalau kalian siswa berarti apa? Belajar. Itu ya. Jadi cara kalian mengabdikan diri kalian terhadap negara seperti itu. Kalau guru yang ngajar. Kalau petani ya bertani. Ya. Kalau pegawai ya kerja di instansi kepegawaiannya. Tuh, makanya penting kalian mempunyai jiwat
kalian penting, kalian mempunyai jiwa nasionalisme, ini penting sekali. Ya, harapan saya kalian yang sudah mempelajari prosesnya, kemudian sekarang nilai-nilai juangnya, harapannya kalian betul-betul bisa apa ya, meneladani apa yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh pejuang atau para pahlawan. Ya, diambil ininya apa ya? Diambil sisi-sisi baiknya, kalian ambil. Sekiranya kalian mampu ya diaplikasikan, kalau nggak mampu ya dicoba, kalau belum mampu ya ini ya nanti tetap berusaha supaya bisa melaksanakan. Itu ya, ada 5 tadi. Yang pertama tadi ada yang namanya apa, semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada namanya apa ini, membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. Yang ketiga ada namanya apa ini, semangat kekeluargaan, kebersamaan, terus kemudian cinta tanah air. Terus kemudian yang keempat yaitu ada mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, dan yang kelima yaitu apa ya, mengabdi dan kepahlawanan ya. Kalau orang sudah mempunyai jiwa kepahlawanan itu pasti akan mau menjadi aktor, itu pasti mau, karena mempunyai jiwa kepahlawanan. Tidak hanya berada di belakang layar ya, maju ke depan ya, ikut berperang pada waktu itu. Lah, apakah semuanya pahlawan itu ikut berperang? Ya enggak, ada yang melalui melalui jalur diplomasi. Ya kayak Bung Karno itu kan, di beliau kan ini jalur diplomasi ya, diplomasi, jalur apa, komunikasi. Lah yang bagian perang ya perang. Itu. Jadi jangan kalian kira bahwa untuk mengabdikan diri, untuk memperjuangkan bangsa itu hanya lewat berperang, itu enggak. Ya, bisa melalui banyak cara. Apalagi sekarang ya. Kalian sebagai pelajar ya belajar sebaik-baiknya, belajar rajin-rajinnya. Kalau sudah dewasa ya pasti di situ apa yang telah kalian dapat itu nanti akan memberi kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Harapannya seperti itu ya. Ya, semoga tak doakan kalian semua nanti kalau sudah dewasa akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya, mungkin itu dulu materi kita pada kali ini. Nanti disambung lagi dengan materi yang lain. Dari saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.